Stepping out, my dear, to breathe an atmosphere that simply reeks with class. Surrender of the Japanese. Believe me, ladies and gentlemen, it's a terrific sight as we stand here and see an ocean of people. The white hats of sailors standing out predominantly in the sea of heads that we can see both to our right and to our left. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya ada berita yang menggembirakan. Jepang telah menyerang kepada sekutu. Saya mendapat berita ini dari radio luar negeri. Maka daripada itu, Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Sungguh, itu berita gembira yang Anda katakan tadi. Tapi, apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jepang sudah tidak menguasai negeri kita lagi. Karena mereka telah menyerang kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum sempat menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu karena ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membahas ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa ada Soekarno di dalam? Kami mau bertemu dengannya Bu. Ada Bapak di dalam. Memangnya kalian semua keperluan apa ya? Jadi begini Bu, ada yang ingin kami sampaikan dengan Bung Karno. Oh, kalau begitu. Silakan. Siapa? Saya dengar dari istri saya ada yang ingin disampaikan. Perihal apa itu? Jadi begini Pak, kami semua mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, telah terjadi kekosongan kekuasaan di negeri kita ini. Benarkah? Nah, itu benar Pak, dan maksud kedatangan kami semua ke sini adalah untuk meminta agar segera dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Secepatnya, mungkin akan saya usahakan setelah berdiskusi dengan anggota PPKI. Tidak bisa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalian tidak memikirkan bahaya. Jepang nanti akan menyerang kita kalau kita memproklamasikan kemerdekaan. Justru itu Pak, Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi untuk apa kita menyanyiakan kesempatan ini kan? Nanti saja setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI ini terlebih dahulu. Karena saya takut nantinya Jepang pasti akan membatalkan rencana kita dan tahu kalau Indonesia akan merdeka nanti. Tapi PPKI merupakan salah satu cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Waalaikumsalam. Wah, ada apa ini? Kami ingin proklamasi Indonesia cepat dilaksanakan, tetapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa tidak sebaiknya kita hentikan dulu secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi Pak, ini saat yang tepat untuk memerdekakan negara Indonesia. Sebelum bangsa lain datang dan kembali menguasai negeri kita ini. Sudah, kami akan bicarakan hari ini lagi. Besok kalian akan kembali. Baiklah kalau begitu. Kami permisi dulu, maaf telah mengganggu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang Jepang telah mengalah pada sekutu dan ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa? Bukannya kita harus meminta persetujuan dari PPKI untuk memproklamasikan kemerdekaan? Iya, saya juga berpikiran begitu. Tapi mereka tetap memaksa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas, apa yang harus kita lakukan sedangkan kaum muda terus mendesak kita? Kebenaran berita itu pun masih diragukan. Bagaimana jika berita itu palsu? Jadi kita akan menuruti kemauan mereka itu atau tidak? Tidak.
Oke lah kalau begitu. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Sementara para kaum tua enggan mengikuti kemauan kita. Bagaimana jika kita ke Renwas Denglok? Di sana keamanan terjamin. Ya bagus, saya setuju dengan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mencari Kang Mas ya? Oh iya Bu, kebetulan sekali. Oh iya. Ayo silakan masuk. Kenapa tengah malam ini kalian datang kemari? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan, Pak. Sebelumnya kami mohon maaf karena kedatangan kami di sini mengganggu istirahat kalian berdua. Kedatangan kami sini semua untuk membawa Anda berdua pergi keluar kota. Emangnya kemana? Kerawang. Kalau kami tidak mau, Maaf Tuan, ini bukan waktu yang tepat untuk berdebat. Ini sangat penting. baiklah. Baiklah, saya akan berpamitan dulu dengan istri saya. Fatmawati, sini dulu. Bu, Bapak pamit dulu ya, Bapak akan pergi keluar kota. Kalau begitu, bolehkah saya ikut dengan Kang Mas? Sebenarnya akhir-akhir ini saya merasakan akan ada sesuatu yang buruk akan terjadi kepada Kang Mas. Baiklah. Maaf, apakah sudah selesai? Kita harus segera pergi. Ayo, mari. Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana Pak? Mau nunggu sampai kapan lagi kita untuk merdeka? Hai, kalian ini apa-apaan? Tidak ada cara yang lebih halus? Dengar Bu, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Ya, saya tahu itu. Tapi bukan seperti ini caranya. Memangnya tidak bisa kalian meninggalkan dengan baik-baik dulu dengan kepala dingin. Percayalah, jika menggunakan emosi seperti ini, tidak akan ada yang berhasil. Hei kalian, lepaskanlah mereka saat tidak pantas menahan tokoh nasional. Bagaimana jika kita menahan baik-baik? Jadi bagaimana Bung? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, baguslah. Tapi di mana kita membuat proklamasinya? Oke lah kalau begitu. Bagaimana kalau kita ke rumah Laksamana Mene yang ada di Jakarta? Dia adalah sahabat saya dan dia juga orang Jepang yang ingin memerdekakan Indonesia. Ya, saya dengar juga dia perwira ini keamanannya bisa terjamin, tempatnya juga strategis. Ya sudah, kita pergi ke sana. Permisi. Ada apa tuan-tuan datang ke sini? Apakah ada masalah? Mari kita diskusikan di dalam. Maaf kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan, apakah kabar Jepang menyerah kepada sekutu itu benar? Tuan, para kaum muda terus mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana Tuan? Ya, benar. Dan itu adalah kabar yang bagus. Ini adalah waktu yang sangat tepat. Begini Tuan, kalau diperbolehkan, bolehkah kami minjam rumah Tuan? Ya, boleh. Memang untuk apa? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi. Oh ya? Mari kita buat naskah proklamasi di ruang makan. Rasanya terlalu banyak orang yang membuat naskah proklamasi. Ya, saya setuju Bung. Bagaimana jika Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo saja yang membuat naskah proklamasi? Iya, sepertinya kami tunggu di sini saja. Naskah proklamasi sudah selesai, tapi di mana proklamasi ini akan dilaksanakan? Di lapangan nikah ada, Pak. Tidak, di sana keamanannya tidak terjamin. Kalau boleh saya mengusulkan, bagaimana kita melaksanakan proklamasi di rumah saya saja? Saya setuju. Ya boleh, di sana aman. Permisi Tuan, apakah tidak ada pengibaran bendera merah putih hari ini? Itu saja ada, itu kan merupakan lambang negara kita. Tapi benderanya tidak ada Tuan. Apa? Baiklah, akan kuperintahkan Fatmawati untuk menjadikan bendera. Panggil dia sekarang juga. Baik Tuan. Bu, ikut saya sebentar, Bapak memanggil.
tiba-tiba memanggilku? Tolong jahitkan satu kain merah dan satu kain putih menjadi satu. Sekarang juga untuk bendera. Loh, sekarang? Baiklah, saya usahakan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.